masuk masjid nggak punya adab. Adabul masajid, bab menjelaskan tentang adab di masjid. Al masajid buyutullahi wa man ali gagalbuhu biha azallalahu Allahu fi zillihi yaumal qiyamah kama fil hadis bayutlabul mas'u ilaiha bistisyakin ma'as sakina wal waqar wa duhuluha bil yumna ma'a tanzibi na'laini kharijaha wa qawluhu inda duhuli Allahumma ftahli abwabar rahmatik wa ada'un tahiyatul masjid wa taslim walau khala masjid minan nas li'annahu la yakhlu minal jin wal malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ke masjid. Masjid itu buyutullah. Buyutullah, masjid itu buyutullah, yaitu kemuliaan Allah atau rumah-rumahnya Allah. Tapi dibilang kemuliaan Allah, rumahnya Allah Ta'ala. Di situ hanya digemakan, disiarkan nama Allah, disiarkan ajaran Allah, disiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, disiarkan ajaran para wali-wali Allah ada di masjid. Kalau masjid nggak ada siar, nggak ada siaran, masjid ada yang ajan, nggak ada yang ajan, nggak ada yang ngajar, ya. Sebulan tuh masjid nggak ada yang ajan, nggak ada yang ngajar, ya. Yang bagus masjid tadi dibuat apaan? Kos-kosan, buat kos-kosan kan mau ngapain? Nggak ada yang ngajar, nggak ada yang qomat, nggak ada yang ngajar. Jadi masjid itu buyutullah, ya, buyut rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman uliqa galbahu, barang siapa digantungin hatinya di masjid. Barang siapa digantungin hatinya di masjid. Waman uhliqa galbahu biha adallallahu fi zilil yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan ngayup-ngayupin dia, akan mayungin dia nanti yaumul qiyamah. Kama fi hadis, di dalam hadis dijelaskan, wayutlabul mas'u ilaiha bistihyakin ma'as sakinah wal waqar. Dalam hadis dijelaskan, engkau cari, engkau berjalan, ya, ke masjid bistis yakin, bisa dengan bistis yak, benar-benar cinta, ya kan? Nah, harus punya nih bistis yak, harus benar-benar cinta. Ma'as sakinatin wal waqar, ya, dalam keadaan tenang, dalam berjalannya tenang, cinta tenang. Nggak mungkin cinta orang ada modal kok masjid bawa duit pengen ya beramal, dalam masjid beramal gitu. Mumpung hidup nggak lama, ya, kalau malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad paina gesida, hidup semaumu, ingat kau bakal mati. Itu jangan pernah takut dengan jiwa raga kita, dengan harta kita untuk kebaikan. Jangan pernah takut. Mau ngutang-ngutang mereka kebaikan, silakan nanti ngutang-ngutang, yang penting buat kebaikan, ya. Itu yang penting buat kebaikan. Selain kebaikan jangan pernah ngutang. Itu biasa beramal segalanya nggak aja amal, ya, ngutang-ngutang
ya. Mengaji kan begitu. Inti minta duit sama ibu inti nggak ada, bu mau ngaji bu, tadi ibu inti, ibu nggak ada, minta bapak, pak minta duit pak, mau ngaji, bapak kagak ada, minta ke Baitul Mal, ya Baitul Mal nggak ada juga, minta cari orang Islam yang paling kaya, tuh dijelaskan, itu harus begitu, ngaji kemana pun minta, jangan pasrah inti ngaji. Masalah banyak orang pasrah mengharamkan keberkahan tapi nggak pernah punya modal, nggak pernah ikutin langkah-langkah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Banyak yang penting ngaji, ada lubutai ngaji itu ya. Bawa modal dimanapun inti ngaji. Makanya dia bilang nanti ya, kalau inti bisa memuliakan ilmu dimanapun inti mulia, hidup mulia itu ya. Ibu minta bu mau jalan ngaji, ini benar gak minta bu mau jalan ngaji minta duit bu, ini jalan main boleh minta duit, jalan-jalan minta duit, bu jalan-jalan tapi minta duit, udah setan berkehendak. Ucapan inti tak disadari buat jalan-jalan, kan? Ada syarat nuntut ilmu itu harus adanya bulughah, harus adanya biaya, jangan pasrah. Oh aman, biarin teman kita kagak, yang penting kita. Kalau gurunya bilangin berbulan-bulan, ya kali biar diajarin, nggak ada berkahnya nanti. Ambil ke berkahnya. Ya, inti beramal, memberi. Jangan sama sekali kagak, jangan. Nggak manfaat. Ilmu itu nggak manfaat. Ini bilangin inti nggak manfaat. Di mana pun orang ngaji, mau rajin, di mana bolak-balik ngaji, nggak bakal manfaat. Ya, karena tidak ada modal. Udah mau kitab taklim, mau taklim, ada agung taklim, itu dijelaskan begitu. Cari keberkahan daripada ilmu. Kayaknya orang-orang dulu hebat. Gitu. Nomor satu dia ngaji itu, nomor satu yang pertama datang awalan, yang pertama memberi awalan. Orang dulu hebat, orang dulu. Ini pesan tuh orang dulu, namanya orang tua pada pesan dulu, jangan lupa lo sama guru. Sampai ibu ini sampai sekarang ngaji musola, jangan lupa. Tiap bulan kali. Alhamdulillah ada rezeki, ada rezeki. Jadi satu masukin amal balik. Lumayan jadi banyak. Itu. Memberi. Itu makanya nggak akan timbul bil istiqakin ma'as sakinah wal waqar, nggak akan timbul rasa cinta. Maka dikatakan payut libul masiu, kau cari dan berjalan untuk sampai ke masjid. Bistisyak dengan cinta. Betul? Dengan cinta. Ma'as sakinah. Dalam cinta tadi ada ketenangan. Wal waqar, ketenangan dalam dia melangkah. Wah, tenang. Tuh. Orang kan jalan nggak ada cintanya, kosong. Orang jalan nggak ada cintanya, kosong. Jangan ngaji. Ya, duit kagak, bawa duit. Ya, nggak boleh yang amal, beleng jalan, lihat kaleng apaan tuh, kaleng ketrat, kaleng aqua, kaleng aqua, ya, kaleng no Coca-Cola, sambil jalan tuh kaleng ditendang-tendang aja, dang dong, sampai masih taklim, jadi gile, dang dong, ditendang tuh kaleng, ya kan, balik dari sini ada kaleng lain, tendang tuh kaleng, aduh, pikirannya kosong, siapapun tidak ada cinta, pikirannya kosong pikirannya. Kan semua itu harus bistisyak mas sakinah. Ya, cinta dalam ketenangan. Ya. Waduhuluha, masuk masjid bil yumna. Masuk masjid bil yumna. Ma'tanzib na'laini kharijaha. Masuk masjid dengan kaki kanan. Ya, at-tanzib na'laihi, bersihin tuh sendalnya, na'laihi kita bersihin. Itu zaman angkat aja, lihat dulu. Kesian tuh tempat yang batasan suci, bawahnya walaupun taruh sendal, ya lebih baik di bawahnya, jangan takut hilang sendal. Jangan di pas ininya, pasti orang naruh sendal, kita mau lihat juga. Gitu ya. Mana bilang kesuciannya kurang bisa dijaga.
masjid itu kesuciannya kurang bisa dijaga. Yang bagus itu masjid depannya itu udah air setengah kaki, setengah atas mata kaki. Itu yang mana air tadi mengalir terus. Orang jadi kan masuk ke dalam masjid bersih. Kan macam-macam, mana ada anak kecil yang naik ke atas. Ya, dia ke sendal, pas dia ke sendal mau jalan ke sendal, udah habis main dari rumah langsung ke masjid ke sendal. Masih kaki lagi langsung ke atas masjid. Kalau mau tanah aja jadinya. Itu. Sekarang masjid banyak, bagus-bagus. Tapi kesuciannya masjid nggak dijaga. Bagus masjid, keren-keren. Menara main tinggi-tinggian. Kayak apa itu? Kayak teropong kereta api. Ya, menara tinggi-tinggian gitu ya. Cakep-cakep masjid di mana-mana. Tapi kesuciannya nggak bisa dijaga. Orang dari mana ya langsung ke atasan. Ada air. Depannya itu air gobakan kecil yang buat semata kaki. Ya, setiap orang kayak di tahun tuh ada tuh. Begitu. Injek tuh, jadi untuk bersihin kaki kita dulu. Tuh air tadi ngalir aja. Udah bersih baru ke atas, baru kita bersuci. Gitu ya. Udah bersih baru bersuci, baru wudu. Itu ini langsung aja ke atas. Bingung. Itu. Jadi bersih belum tentu dia suci. Belum tentu yang bersih itu suci, belum tentu. Dia sholat nggak tahu sholat bersih. Kalian tahu, ya ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Warnanya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi pas sujud, dicium. Ini nanti pas sujud nih lagi sholat wajib, nanti pas sujud, dicium, nanti baunya ditahu lagi. Kayaknya bau iler nih. Batal itu sholat ini. Sholat di situ batal. Nah, tempat yang ditempati untuk sholat najis, ya kan salah satu wal makan, ya tempatnya harus tidak ada najis. Pas sujud, astagfirullahaladzim, baunya kagak enak banget. Inti jangan terusin sholat, inti jangan sok suci. Hanya di tengah, batalin. Boleh kelewat? Boleh, karena dalam darurat. Jangan nungguin ntar orang kelar sholat, lewat aja. Atau dia, nggak boleh dalam sholat. Gua darurat, gua niat, gua mau sholat lagi. Mumpung jamaah aja, mumpung satu rakaat, kasar yang ngomong gitu. Itu, jangan jadi sok suci, kan banyak orang sok suci. Bukan sok suci, emang dibego kali. Iya kan? Sujud, ya, nggak enak nih baunya. Ya, gue pernah tahu nih, sama baunya kayak ilar gue. Ya enggak. Udah bangun dari situ. Jangan diterusin. Lu enggak? Kan kesuciannya bukan nggak dijaga. Bersih, makanya bilang, suatu yang bersih belum tentu dia suci. Nanti lihat aja. Nanti hati-hati. Nanti mau sholat di masjid, aduh bingung gitu. Kan bersih aja kan kelihatannya. Makanya wajib itu yang kata-kata marbot, pengurus masjid harus tahu bagaimana cara menghilangkan najis. Harus tahu hukum. Marbot harus tahu hukum. Nggak kumpulin duit aja. Tahu hukum dia bagaimana kelihatan. Kadang-kadang najis main suram-suram aja. Wah, jadi muntah najis, lingkarin tuh najis. Itu jangan dipercayain aja, kan sayang orang pada sholat. Gitu ya. Kelihatannya bersih, tapi kebersihan itu belum tentu suci. Itu kayak air tohir, air tohurun, air tohir, ya airnya suci tapi tidak bisa menyucikan pada yang lainnya. Atau tohurun, dia suci dan bisa mensucikan pada yang lainnya, seperti berhudu, ya begitu. Ya, kadang-kadang itu kurang diperhatikan. Wa qulu inda dukhuli, ketika masuk masjid ucapkanlah Allahumma ftahli abwabar rahmah. Ya Allah, bukakanlah aku seluruh pintu. Bukakanlah aku seluruh pintu rahmatmu, bukan pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakanlah aku seluruh pintu rahmatmu. Karena abwa itu jamak dari bab.
Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah aku seluruh pintu rahmat. Ya Allah, bukakanlah aku pintu seluruh rahmat. Wa ada tahiyatul masjid. Habis dah baca, habis doa tahiyatul masjid. Wa taslim, jangan lupa ya. Sebelum habis inti berdoa atau sebelum berdoa taslim inti. Ini barang orang nih nggak taslim. Wa taslimu, assalamualaikum, salam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Taslim. Banyak orang nggak taslim kan, sok-sok aja doa taslim. Kenapa disuruh kita salam? Walau khalla masjid minan nas, walaupun masjid itu nggak ada manusianya, taslim, assalamualaikum, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Taslim. Lihat beda, makanya langkah-langkah orang yang punya ilmu dengan ahli ibadah berbeda ya, semua dengan tata cara orang ada ilmunya. Ya, setelah dia berdoa dia taslim, assalamu alayna wa ala ibadillahi, taslim itu sah, salam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orangnya, itu masuk ada orangnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk masjid nggak ada orang, sepi. Yo, buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, dia baru buka pintunya. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu keluar kabur. Maka dikatakan walau khola, walaupun nggak ada orang. Walau khola, itu walau khola, walaupun nggak ada orangnya, taslim. Walau khola masjid minan nas, walau khola masjid minan nas, walaupun tuh masjid sepi nggak ada orangnya. Kenapa? Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaikat. Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaikat. Yang namanya masjid nggak sepi daripada jin dan malah. Itu orang banyak kata salam nggak? Banyak nggak salah, masuk aja. Ya, mau di depan. Ya, dalam masjid aja. Ya, tuh taslim. Ya, salam. Ya, walaupun dia nggak ada manusianya, pasti di masjid ada jin dan malaikat. Jin sama malaikat. Tapi bagi masjid yang udah diwakafin ya, wakaf, karena wakaf kan beda. Wakafin lepas dah, punya swadaya masyarakat. Wakafin bebas, punya swadaya masyarakat. Jangan keluarganya yang megang, orang lain lepasin udah. Orang kami wakaf kan gitu. Ya, palanya dilepas, buntutnya masing dipegangin. Palanya dilepas kayak ular, palanya dilepas, buntutnya masing dipegangin. Gak kesian nih babe-babenya, gak kesian nih kakek-kakeknya. Yang kakek-kakeknya, babe-babenya mengharapkan ya apa yang diwakopi jariyah, mengalir pahalanya untuk orang tuanya, untuk kakeknya. Masjid buat parkiran mobil segalanya, ya kan? Tuh, sekarang masjid repot. Maksudnya dengan telepon, besaran masjidnya ketimbang serambinya. Besaran masjidnya ketimbang serambinya. Itu kalau mas serambi nggak masalah, itu di dalam masjid nggak boleh. Yang benar masjid tuh susah banyak-banyak. Masjid tuh gedenya masjid, dalam masjid kurang lebih masuk orang 100 orang. Sisanya serambi. Ya aneh di pondok aneh itu kurang lebih masjidnya 100 orang. Sisanya serambi. Itu serambinya lewat luas. Buat apa serambi tadi? Buat belajar, buat madrasah. Sekarang masjid jarang dibuat madrasah. Tuh, masjid itu gede banget. Masjid itu gede, bedain mas. Itu mana masjid, mana serambi. Serambi bukan masjid. Pelataran masjid yang kotakin tadi. So kotak tuh masjid, sekarang semuanya dijadiin masjid. Ya emang dia bisa jaga kesuciannya tadi. Kenapa ya orang-orang dulu begitu? Masjid sekotak aja. Jadi kelihatan tuh kesuciannya, bisa tahu. Itu orang kan semuanya. Jadi masjidnya semuanya. Kurang berilmu begitu. Ya, kan enak sekotak tadi. Jadi orang mau ngajar taklim ya di serambi. Mau ngajar ngaji di serambi.
Jadi orang sholat yang ketinggalan sholat nggak keganggu di masjid, kan nggak boleh ganggu. Masuk nih waktu maghrib, dia ngajar dalam masjid, orang mau sholat, masjidnya gede banget, keganggu. Jadi makanya masjidnya kecil aja, sisanya serambi. Tuh, di masjid yang benar begitu. Nggak ada nggak begitu. Orang tahu ilmu pengen dilihat ya, bukan masjid, bukan karena Allah Ta'ala keren, biar lihat manusia. Masjid keren-keren, bukan masjidnya yang keren, manusianya. Kenapa masjid sepi aja, nggak pernah rame? Karena nggak pernah tahu ya dengan tetangganya muslim yang sedang kelaparan. Orang suruh sholat dalam keadaan lapar, mana bisa. Tiap Jumat diumumin berapa juta habisin 0%. Orang tuh namanya sedekah jariah, mengalir sampai 7 juta, 8 juta, 10 juta gitu ya, disiarin tiap Jumat. Orang mah jalan teken, jangan buat masjid, ini cukup masjid, tapi manusianya tuh kan. Kadang-kadang orang mendelukan bangunan daripada manusianya. Orang pada susah, belum makan ya, lebih utama kasih bokoro itu kan. Orang kadang pikirin kan, yang orang kita hanya pikirin zakat setahun sekali. Orang bego sebegonya sama orang itu ya, dibilang Idul Fitri doang. Kesian, udah mati, nanti mau kasih zakat setahun tuh orang tadi udah mati ya kan, udah kelamaan setahun gitu. Tuh bokoro nungguin setahun cuma dapat 3 liter setengah beras. Bego banget, subhanallah. Tega gak gitu ya? Itu ya, sampai kapan pun negara nggak mikirin dia. Di antara muslimat yang mikirin itu kan, ada zakatnya, muslimat yang mikirin. Negara nggak ikut campur hal itu nih muslim itu.